kesan pertama waktu ngeliat dia itu kayak ini orang bukan sih gitu. Iya jujur ini orang bukan sih sebenarnya. Kalau misalnya gue kan sering nebeng ya, nggak mungkin dong gue yang boncengin dia, tentu gue yang nebeng di motornya dia kan. Terus kadang guys gue nggak kelihatan di belakang karena kan dia memang tinggi ya, jadi tinggi. Lagi sama gue SGL di sini. Akhirnya kali ini gue ngomong-ngomong itu nggak sendirian. Ada teman gue Purnama. Lu temen gue apa bukan? Ya temen skala senang aja. Oh kalau sedih enggak ya? Oke teman-teman semua, kali ini gue lagi mau ada konten nih sama temen gue. Jadi gue mau nanya-nanya ke temen gue, gimana sih rasanya punya temen cewek tinggi kayak gue, minder enggak, yang kayak gitu-gitu. Jadi kita bakal tahu apa jawabannya Zeng Purnama, apakah emang dia minder atau enggak, terus seneng enggak temenan sama gue kayak gitu. Yang bye-bye ya nak. Jangan, gak usah bye-bye. Oke, tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel SGL harus gimana nak? Harus di subscribe terlebih dahulu. Tuh harus di subscribe. Lu udah subscribe belum? Belum. Beneran lu? Belum. Udah. Oh, Maksudnya yang baru belum dibuka maksudnya gitu. Oh videonya. Iya, belum Emang dia mah ditonton. nggak support temen. Yang lain aja support. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah ini terlebih dahulu. Ya, terus dipencet tombol loncengnya biar kalian tahu ada update video gue terbarunya atau enggak gitu ya. Oke? Terus di like, Tuh. Terus komen, terus and share. encer. Air encer ya. And share kali ya. Ya jangan lupa juga follow IG gue di @sandigaluh.lestari. Di situ gue upload my photos, my videos, my hobbies, my activities. Pokoknya just fun. Lu punya IG nggak? Ada Apa? Apa? @purnama.zaluhu. @purnama.jaluhu. Ya, itu nggak Ya, perlu sih. Jangan nggak penting. follow ya emang. Nggak usah follow guys. Karena lebih privasi orangnya. Buset, ngapain dia kalau udah punya Aku nih. IG. Jadi dari yang tadi gue bilang kan, Mm-mm. gue tuh ngajak lu collab itu buat nanya-nanya. Oke. Nanya-nanya tentang gue sebenarnya. Tentang gue nggak Ya, ditanya. karena gitu. kan gue anggap ngapain? Nggak penting kalau dia. Kan lu udah lumayan lah ya. Kita udah temenan berapa lama nak? Temenan sih nggak lama, cuman kalau Gimana sih? kalau teman kerja ya sekitar kurang lebih 3 tahun lah. 3 tahun ya? Ya. Teman 3 tahun. Iya, kurang Lu lebih 3 masuk- tahun. Gue dari 2017, 18, 19 ya. 20. Oh, Gitu. iya, Kurang lebih 3 tahun lah. Ya 3 tahunan lah ya. Masih sebentar sih. Hmm. Tapi ya nggak apa-apa. Cuman kalau teman dekat belum. Cuman teman Awas curhat, ya. teman curhat Awas aja, ya. teman curhat aja. Oh gitu. Teman Enggak. curhat enggak. Aku juga. Kenapa sih? Oke, jadi yang tadi gue udah bilang nak, Mm-mm. gue ngajak collab lu itu buat nanya-nanya gimana sih rasanya jadi temen tinggi. Kan gue tinggi nih, Gue pendek gitu ya. bukan gue yang ngomong guys. Jadi gimana rasanya jadi temen gue? Oke, siap? Oke. Siap. Kita makan-makan dulu. Sambil makan ya, santuy banget nih. Ini karena memang lagi gabut ya guys. Tiap orang juga bikin konten, ada yang lagi gabut, ada yang emang sengaja nah. Oke. Sorry nih gue sambil makan keripik singkongnya enak banget. Ya. Elah, promosi guys. Kalian ya. Beneran? Jadi nanti bisa di order di bawah ini. Enggak juga, renyah banget sumpah. Oke. Pertanyaan pertama. Yap. Tadi kita tuh udah temenan berapa lama? Lupa gue. Kita 3 tahun. hitung
Sebenarnya kita itu kenalnya lewat kerja sih. Lewat bukan lewat pekerjaan maksudnya. Jadi teman kantor, teman satu kerjaan gitu. Jadi kita itu udah partner kerja itu sekitar kurang lebih 3 tahun dan di lu bulan apa sih masuk ke pusat? Januari 2000 salah Februari 2017. Februari 2017 Iya. ya. Oke. Jadi udah kenal sekitar kurang lebih 3 tahun lah. Saya sekitaran itu. Jadi partner kerja sambil teman curhat. Jadi sekaligus nggak diakui namanya. Jadi begitu. Kurang lebih 3 tahun gitu. Itu historinya dulu Iya, ya. historinya. Takutnya emang nggak dianggap teman, ternyata emang teman. Di luar teman kantor pun Iya, masih berteman. Jadi sering makan gitu loh. Sering makan, sering ngegibah orang gitu. Oh, ngajak gua kagak. Anyway, nih gua pegang boneka. Cocok nggak buat orang segede ini megang boneka? Nggak, menurut gue sih terlalu kecil ya kan. Enggak, gua tuh suka Doraemon. Oh iya, oke. Pertanyaan pertama, ini gue udah bikin pertanyaan yang tadi gue udah tulis, tapi dia nggak tahu pertanyaannya apa, jadi gue udah bikin sendiri, oke? Oke. Pertanyaan pertama, nah gimana rasanya punya teman tinggi, cewek lagi bukan cowok? Gimana rasanya? Seneng nggak? Kaget nggak? Minder nggak? Jadi guys begini. Jadi kan pertama awal gue masuk juga, ini dia sambil tahu loh. Iya. Soalnya Jadi gue ajak dia tuh orangnya belak-belakan, kadang-kadang jujur tapi ya gitu. nyakitin gitu. Jadi sekalian yang berdua juga ceritain dong apa yang lo pikirin pas ketemu gue pertama kali, langsung sekalian. Ini langsung sekalian ya gue ceritain. Jadi langsung udah pertanyaan tuh. Jadi sebenarnya dia nggak tahu juga, walaupun gue sering sharing ke dia ya, cuman kayak ya udahlah itu nggak penting gitu. Jadi gue ulas lagi, gue ceritain lagi. So gue pertama kan masuk kerja itu karena perpindahan sih sebenarnya. Jadi gue dipindahin ke memang bagian pusat yang memang ada dia kan ya. Dan gue pertama itu ngelihat dia itu karena gue kan masuk di timnya ya, di tim kerja dia maksudnya. Jadi gue dipindahin memang di bagian yang adanya dia gitu. Jadi kesan pertama waktu ngeliat dia itu kayak ini orang bukan sih gitu. Ya jujur ini orang bukan sih sebenarnya. Beneran ini sampai dia denger loh. Soalnya gue kalau ngomong kayak gitu bisa nyakitin dia, tapi ya udah daripada gue terlalu jujur kan. Bukan kadang-kadang polos banget. Jadi ngeliat itu ini orang bukan sih, gue sampai beberapa kali begitu tuh di pikiran sambil gue nunggu yang memang interview gue gitu. Jadi emang gue sempet jalan di depan lu? Enggak, dia kan sering jalan di dalam ruangan tuh, ngambil print segala macem gitu loh. Jadi dia suka berdiri, dan pada saat dia berdiri tuh gue suka ngeliatin ini orang bukan sih gitu. kayak masih ya Allah, kadang. Jadi kadang tuh gue kayak nepuk tangan sendiri kayak gini, mukul tangan sendiri, ini gue sadar apalagi mimpi gitu ya kan, karena tapi saking tingginya bukan ngada-ngada ya, cuman karena memang gue kan suka ngelihat orang tinggi itu kayak di TV atau nggak bisa ketemu langsung gitu. Walaupun artis juga tinggi kan, gue juga nggak pernah ketemu mereka. Jadi gue artis nih ya, nggak artis juga. Terus jadi pas ketemu ya agar bertele-tele ya. Jadi pas bertemu bukan bertemu sih, jadi ngeliat dulu. Kan cerita nggak apa-apa dong. Yang bilang bertele-tele ya udah lah, nggak usah nonton ya kan. Terus jadi pas nggak ketemu, lihat dulu karena kan beda ruangan. Gue lagi di depan, dia ruangannya agak masuk ke dalam lagi. Jadi ada pembatas gitu. Tapi bisa ngelihat orang yang bolak-balik di situ. Jadi pas lihat dia tuh, kok ini agak aneh orangnya. Aku pikir kan memang sorry aja ya, aku pikir fisiknya bukan orangnya dong. Enggak. Aja gue disuruh Fisiknya kok agak nggak sama yang lain gitu. Terus pas dia tuh kan pakai kerudung. Lu tuh sebenarnya mau ngomong yang lain kan. Gue waktu itu lu bilang apa? Gede banget tuh. Oh, yang kamu gede orangnya. Apa bilang lu? Lupa gue yang mana itu. Raksasa. Oh iya. Gue masa dibilang raksasa sama dia. Gue pernah bilang sama dia, gue nggak bilang sih, cuman gue ngobrol ya. Kok kayak cewek raksasa gitu ya kan? Karena gue kan memang orangnya pendek ya, tapi nggak terlalu kerdil sih orangnya. Gue kan
Gue kan tingginya cuma 143, 45 gitu lah. Oh, ya? Jadi gue pas ngeliat orang tinggi itu agak heran. Nggak apa-apa, wajar kalau laki-laki, ini kan perempuan ya. Jadi gue bilang gue pengen tahu dia itu sebenarnya kayak gimana sih orangnya gitu. Oh, lu kepo sama gua? Tadinya. Tapi sekarang kan udah tahu kayak gini. Jadi nggak kepo lagi. Tadi pas yaudah gue langsung aja tuh kerja. Terus tuh takut nggak sama gua tuh? Nggak takut sih, karena masih fisiknya masih manusia gitu. Jadi masih kelihatan gitu. Astagfirullahaladzim. Iya. Karena gua apaan kan? Jadi pas besoknya aku disuruh masuk kerja, kayak seperti biasa, kayak karyawan biasa. Tadinya kan cuma datang interview terus disuruh pulang. Ya udah, gue masih penasaran dong. Ya udah, besok gue kerja, disuruh masuk kerja dan gabunglah di timnya dia. Oke. Dan pertama gue agak takut gitu ya, kan namanya juga karyawan Takutnya baru ya. Ambekan emosinya gitu, sesuai sama tinggi badan gua gitu. Tinggi gitu ya. Nah, sebenarnya sih agak grogi waktu itu, bukan grogi sih sebenarnya, lebih ke agak takut mau ngapain gitu kan, bingung mau ngapain, bingung mau kenalan juga, mau gimana gitu ya kan. Kan orangnya gue kan waktu itu yang duluan minta ngajak kenalan siapa? Dia. Tuh kan, mau orangnya SKSD, tenang aja guys. Iya, jadi gue kan orangnya kan bukan pemalu yang sih. nanya-nanya ya? Kadang nggak tahu diri gue. Jadi gue ditanya tuh sama dia, orang mana, ya kan ya, orang mana, terus ya? Gue bilang dong, gue orang. Iya, lu orang mana, kasih tahu dong. Oh iya guys, gue orangnya. Siapa dong, gimana sih lu? Gue orang Sumatera Utara, tapi depannya sih suku Nias, bukan orangnya. Ya, yang di semua. Ini ada Purnamawati Galuhu di sini. Jadi marga gue itu Galuhu. Sebenarnya sih banyak marga di sana, cuman gue salah satu marga Galuhu. Baiklah, gitu. Udah sampai di situ dan kita lanjut. Setelah kenal dia nanya-nanya aku dong, itu aku orang mana, terus umurnya berapa. Umur aku sih. Emang iya, ampun nanya gitu kan? Iya loh, waktu itu kan nanya umur aku berapa gitu. Terus pikir gua lu umur 25, 30. Iya, karena muka gue kan udah agak tua nih. Jadi memang gue itu Emang masih ya, bukan gue yang ngomong guys. Jadi muka gue kata orang masih udah tua, cuman umur gue ya emang tergolong masih muda. Oke. Sekarang umur lu berapa ya? Sekarang umur gue udah 22 guys. Oh, 22. Kemarin bulan Februari. Coba. Jadi Mudahan siapa ya? Mudahan gue dong. Gue lah ya. Terus? Jadi yang mau ngasih kado bisa langsung ya. Terus? Jadi gue dong udah kerja. Gue jadinya ya Allah. Iya, lumayan itu begitu. Jadi gue udah kerja sehari tuh. Jadi sekian perkenalan dari dia. Terus besoknya kita lanjut kerja. Terus gue dikasih tahu gini-gini loh yang harus dikerjain. Sebenarnya sih itu bukan kerjaan dia ya. Cuman karena dia udah lama juga, bukan udah lama, jadi udah duluan dari gue. Jadi mau lebih lama gue, udah 2 tahun. Iya, udah lama mas. Lebih duluan lebih lama juga. Gue dikasih tahu dong, ini kalau bagian gue ini yang harus diurusin sama kamu gitu. Jadi harus disiapin begini dan begitu. Ya udah dong, gue catet. Ternyata orang ini asik juga, bisa dimakan. Enak itu. Kalau ya. asik gak bisa dimakan. Dia orangnya enak, bukan enak sih sebenarnya. Jadi enak lah diajak ngobrol gitu ya kan. Orang sandinya nggak ada di sini, tenang aja, ngomong aja. Santuy orangnya, santuy banget malahan. Emang yuk? Iya, cuman dia kalau ngomong gue itu emang suka begitu. Jadi ya sama-sama gue ngomong juga gak nyakitin, dia juga gak nyakitin kalau ngomong. Kadang gue dibilang, iya cepet gitu, cepet kerjakan gitu. Kadang kan gue banyak kerjaan yang lain gitu ya kan ya. Dia itu dia. Iya, dia baru tahu ini, kan dia begitu. Terus orangnya apa ya? Orangnya emang begini tinggi, ya kan ya. Makasih informasinya. Jadi kan udah tahu mereka juga dah. Jadi kalau misalkan kita mau pergi, kadang kan kalau misalkan kerjaan udah selesai, kadang kita mau makan di luar, ya kan pengen dinner, udah kayak kita rasa pacaran cuy. Jadi kadang gue dibilang, Purnama, Purnama kamu mau makan apa nanti malam gitu.
Gitu. Udah kita makan di luar aja yuk. Nah, guys, kita ada nasi goreng favorit tuh di Cipondo. Kita sering tuh. Iya. Ya kan? Jadi kita kadang sering makan di situ. Ada favorit juga, ada mie ayam enak. Jadi kita sering makan, jadi ingat. Jadi kalau misalkan kita lagi pulang kerja, sesekali kita makan di luar. Jadi dia suka ngajakin makan, tapi tetap bayar masing-masing, guys. Jadi gue pikir kan dia ngajak gratisan ya, tetap aja kita pulangnya bayar masing-masing. Gitu, Jadi kadang kesan yang gue rasain kalau misalnya gue kan sering nebeng ya, nggak mungkin dong gue yang boncengin dia, tentu gue yang nebeng di motornya dia kan. Terus kadang guys gue nggak kelihatan di belakang karena kan dia memang tinggi ya, jadi tinggi dia tuh. Ya Allah, Robi kayak harus dipraktekin ini. Jadi kadang gue gak kelihatan di belakang karena memang udah tinggi dan agak gede gitu, bukan agak gede, lebar sedikit. Ketutup gitu. intinya. Ya ketutup intinya, pokoknya gue tuh kadang gak kelihatan di belakang. Tutup lah. Kadang kalau suka ada abang-abang tuh yang ngatur jalan kan, suka ada belok-belokan. Kadang abangnya, oh ada orang di belakang gitu. Beneran. Kadang reaksinya pernah di situ kita kemana ya waktu itu? Beneran? Ke Bogor apa kemana itu? Bogor kali. Iya, jadi gue nggak kelihatan di belakang karena gue emang kecil. Terus kita waktu itu pakai baju samaan hitam apa-apa gitu. Jadi aku itu nggak kelihatan di belakang, guys. Udah ketutup aja gitu. Jadi pas kita belok tuh baru tahu, oh ini ada boncengan ternyata. Dan gitu gue. Dan gue lihat reaksi orang itu, ya udah gitu. Nah, kesan kedua yang enak itu sama dia tuh gue nggak ragu kalau dia mau muter balik karena memang kakinya panjang kan. Jadi motornya dia itu kan Vario ya. Jadi merek nih. Jadi motornya itu agak tinggi. Jadi kalau kita muter balik itu udah gue tenang aja di motor, udah nggak usah khawatir lagi, dia pasti muter balik. Itu kaki kan panjang. Bilang gitu kan. Oh, ngerasa aman. Ngerasa aman gitu loh. Terus ketiga, sebenarnya pasti banyak sih sebenarnya. Jadi ketiga itu ya asik aja orangnya, diajak ngobrol, diajak curhat juga. Gue juga kan sering curhat ya, masalah hidup, masalah asmara gitu ya kan ya. Jadi ya kadang dia ngasih solusi begini loh, yang karena dia udah lebih tua dari gue, bukan lebih tua, lebih dewasa dari gue. Jadi kadang nasihatin. Kadang lebih tua dari gue, tapi gue yang dewasa. Oh iya, gue lebih tua dan dia lebih dewasa. Oke guys, iyain aja. Oke. Dan dia kayak mama gue, tau gak sih? Oh my god, ya lo tua banget nak. Jadi mama, nak. bukan, jadi nasihatin itu kayak mama gue. Jadi, nak, lu harus begini, begitu. Lu mau kemana itu? Pokoknya gitu, Sandinya gitu. nggak ada di sini. Iya, pokoknya gitu. Jadi kadang-kadang gue ngerasa, omongin. jadi kadang-kadang gue ngerasa, aduh, ya udah deh, gitu. Kadang gue seneng gak dinasehatin? Ya ada senengnya sih, cuman kadang kita kan butuh kayak ya udah pulang malam gitu ya kan. Kadang gue sering mau jalan kemana lagi, apalagi dengan cuaca saat ini guys. Gue standby di rumah aja. Gue kalau kemana-mana pasti diomelin sama dia. Itu berasa mama, berasa kakak, abang sekalian gitu ya kan. Abang. Iya, jadi kakak maksudnya. Jadi banyak nasihat dari dia, banyak saran, solusi juga masalah hidup ya. Begitulah. Ya. Udah. Jadi najong kadang-kadang. Gila nih ya. Nah, masih banyak yang lain. Cuman lagi apa ya? Belum keinget sih, baru itu yang keinget. Jadi gimana rasanya punya teman tinggi? Senang banget, pokoknya senang. Yakin. Senang. Cuman agak-agak kalau dia kan kalau dia kan lebih dewasa ya orangnya. Kalau gue kan sukanya orangnya kayak pulang kampus pengen main dulu gitu loh. Iya kan gue juga suka main. Iya, bukan suka main, jadi suka diomelin. Nah kalau begini harus begitu, gitu loh. Ya kadang udah, kan gak bakal. Bukan nggak bakal, bagus sebenarnya. Cuman gue nya aja yang kadang-kadang pengen main dulu gitu loh, pengen yang ini dulu gitu. Kadang kan gue orangnya kan agak pemalas ya, jadi agak-agak bangun. Iya, udah males. Agak. Jadi gue bukan pemalas juga ya. Jadi gue kan kalau libur tuh suka bangun siang. Nah di situ tuh gue diteleponin kayak tadi pagi kan. Gue teleponin dong sama dia. Nah bangun, udah jam berapa? Memang udah siang sih guys. Udah jam 11 lewat ya kan. Tapi kan karena mager itu lebih gede daripada ya yang daripada lain pagernya. Gitu ya. Mager lebih gede daripada pagernya. Jadi
ya otomatis ya harus bangun siang. Jadi nggak ada yang ingetin sebenarnya. Ya lu Jadi- nanti kalau udah jadi istri kan nggak bisa bangun siang. Iya. Gimana sih? Iya Harus makanya, pergi sekarang. iya makanya gue bilang tadi gue masih ada rasa ya udahlah nanti Rasa yang tak biasa. gitu. Jadi dengan adanya dia, bukan dengan adanya dia sih, kadang diingatin sama dia. Ada alarm. Alarm nggak ngaruh alarm sebenarnya. Jadi gua Alarm itu, gua alarm. Gitu ya. alarm itu berlaku saat kerja saja guys, ya kan ya. Saat udah weekend Ini mah emang lagi weekend sih sebenarnya, jadi dibangunin karena dia itu susah harus- bangun, susah bangun. susah bangun orangnya, kesiangan mulu. Pokoknya tuh dia tuh kalau pas kerja sama pas weekend tuh jadi drastis jauh banget. Iya. Kerja tuh kayak gesit gitu, kayak ya. Kayak gesit, tapi pas di rumah, di kosan, di kontrakan tuh 180 derajat Berubah. beda. Susah, males, suruh bangun, susah. Iya itu kelemahannya kan, setiap orang punya kelemahannya guys ya. Jadi ya di kerja harus kerja, ya tidur gitu. Berarti itu udah masuk ke karakter gua dong. Ya begitu. Ya Jadi sih, ada porsinya. nanti sebenarnya mau ditanyain karakter gua, tapi karena udah nyambung ya udah nggak apa-apa. Jadi ada gua porsinya. gimana ini? Dewasa? Ya. Enggak kan? Iya sebenarnya kalau teman gue Mbak Sandy itu, dia itu bisa menempatkan diri pada posisi dan porsinya masing-masing gitu. Jadi gini, kalau lagi sama gue lagi bercanda, ya udah diladenin sama dia. Terus kalau dia lagi bicara sama manajer gue atau sama ya atasan-atasan di kantor, beda lagi gitu loh, enaknya gitu. Nah, gue lupa ceritain. Aduh, Dia ceritain apa lagi sih? dia itu yang gue suka dari dia tuh Oh, suka nih. bukan cinta ya sebenarnya, suka kan beda ya. Jadi dia itu bisa membedakan saat kerja, saat masalah hidup, sama masalah asmara gitu guys. Jadi kalau gue kan misalkan nih gue lagi berantem sama Oh, profesional. profesional gitu loh. Awas tuh Jadi- jangan keceplosan di sini rahasia-rahasia lo. Iya. Jadi kalau misalkan gue lagi sedih tentang masalah kerjaan atau masalah asmara gue atau masalah kuliah gitu ya kan ya, gue kadang nggak bisa bedain tempatnya. Kadang di kerjaan Cemberut aja berbawa, ya? iya. Kadang pagi-pagi itu gue udah cemberut aja. Nah, ada dia negur Kaget gue. cuy. Kaget gua. Astagfirullah. Nah, ada dia yang negur tadi, yang gue bilang tadi guys. Nah, lu apa Pagi-pagi nih. cemberut, Nak? Iya, itu dia. Nah, Nah, makanya kalau cemberut pagi-pagi tuh jangan cemberut. tuh. Senyum. Tadi nggak tahu guys masalah gue apa. Tahu? Kan dia tahu nggak sepenuhnya tahu maksudnya kan. Oh iya. Jadi kadang kan gue cember pagi-pagi kan memang ada masalah, atau misalkan gue begadang jadi pagi-pagi udah nggak mood, nggak ada semangat. begadang tuh lebih begadang gua dibanding lu. Iya itu juga. maksudnya. Gua tidur jam 1, 2. Ya dia ada insomnia insomnia. Jadi dia nggak bisa tidur, tapi lebih parah dia sih kalau begadang. Iya, tapi bangun tetepan pagi gue. Iya itu. Jadi kan pagi-pagi kadang kalau gue lagi nggak mood, lagi cemberut nih, jadi kerjaan tuh udah diambekin aja muka gue kan. Nah dia dateng tuh, kenapa itu muka pagi-pagi begitu gitu ya, kan gue bilang udah kayak emak gue kan, pagi-pagi udah diomelin sama dia. Emang. Nah Ini orang tuh kalau misal pagi-pagi itu teman-teman semua harus menyebarkan kebahagiaan, senyuman. jangan bikin bete orang. Iya itu. Kayak gitu. Kalau misal awal pagi aja udah bikin bete orang ya bakal bete seharian. Iya Bener itu. nggak? Kalau yang Bener. setuju like gue ya. Heeh. Tapi kadang-kadang kan kita nggak bisa bedain ya, nggak tahu ya, karena terlalu banyak pikiran, Emang terlalu tiap banyak orang, sih. Tiap orang emang nggak bisa kayak gitu. Kadang-kadang ada masalah keluarga, masalah asmara yang nggak bisa kita tutupin. Gitu. Iya itu dia. Kalau gue emang agak sedikit bisa Iya. buat menahan itu gitu. Heeh. Kalau ada masalah seberat apapun, seenggaknya kalau orang lain yang nggak tahu ya udah kita lebih ya udah kita ambil positifnya, cerianya, Iya. bahagianya gitu loh. Nah itu. Itu maksudnya. Itu enaknya dia tuh bisa membagi bukan bagi profesional sih dalam kerja. Jadi pas dia sedih itu kita Lu nggak kayak tahu. promosiin gue dah. Iya. Bukan itu yang gue rasain gitu ya kan. Jadi pas sedih atau gue pikirnya dia senang-senang happy aja gitu ya kan. Orang lihatnya begitu. Iya orang lihatnya. Tapi gue alhamdulillah kok seneng ya Allah, Iya. bahagia bukan dilihatnya begitu ya Allah. Iya, jadi gue kan kok nggak pernah ada masalah. Kadang kan kita ngelihatnya kok dia nggak pernah ada masalah Oh. gitu loh. Padahal guys,
masalah dia lebih gede ternyata. Masalah dia lebih gede dari gue. Maksudnya kan dia udah banyak beban hidup juga, banyak buat masa depan dia maksudnya. Iya. Banyak pikiran maksudnya. Asal jangan cepat tua aja. Enggak, gue kelihatan muda ya Allah, umur gue ampun 20 Amin, tahun. ya Allah. Ya. Ya, Itu yang enaknya, bukan enak sih, asik dari dia. ada lagi enggak? Ada. Ya Allah, banyak banget. Banyak banget, makanya gue Ya Allah, ini kayaknya bener-bener dia sekalian curhat tentang Iya. puas. ini sekalian biar gue ingat loh maksudnya. Oh, biar sekalian biar di sekalian. gitu ya. Hmm. Ya ampun. Jadi nggak tahu deh ini terakhir. Kalau ingat lagi gue kasih tahu nanti. Jadi kalau yang gue suka lagi dari dia tuh, kalau misal ya itu tentang gue sih, tentang gue yang sering curhat sama dia. Jadi kadang kisah hidup dia jadiin penyemangat buat gue. Pedoman Jadi apa biar ya? belajar. Ya, pedoman apa bukan sih? Jadi Bukan pedoman, pembelajaran lah. pembelajaran. Jadi Pengalaman gua. ya pengalamannya dia share ke gue biar gue bisa lebih dewasa gitu. Jadi kadang dia bilang begini, nah gue lebih masalah gue udah pernah begini, jadi ya lu harus begini. Jadi kadang kan coba masalah itu sudah Tuhan atur sesuai dengan kemampuan kita. Cakep. Jadi gimana kita mensyukurinya, Cakep. jalaninya, Wih, gitu. Udah mulai dewasa dia, udah mulai Iya. agak tua kalau dia ya. Ya kan udah ulang tahun kemarin. Oh iya. Jadi itu sukanya sama bukan suka sih ya. Enaknya dari dia itu kayak gitu. Jadi berasa ada yang ngasih tahu gitu loh. Oh sebenarnya gue itu bukan gue doang loh yang punya masalah. Ternyata dia juga ada. Yang tadinya gue lihat dia baik-baik aja, ternyata dia ada masalah, guys. Ya apalagi dalam Semuanya. dalam menjalani hidup semuanya lah. Kan hidup itu sulit ya. Semuanya juga punya masalah, nah. Iya. Bukan gua doang, bukan lu doang. Gue pikir kan masalah gue lebih berat gitu. Ternyata gua juga berat. apalagi Kayak badan gua. Iya, enggak juga sih. Cuman tinggi aja gitu Oh, ya iya. kan. Ya, itu yang enak dari dia. Enak, Terus bisa dimakan. iya, bisa dimakan juga, enggak bisa dimakan. Nah. Tapi asik orangnya, pokoknya seneng lah kenal sama Mbak Sedi. Ya. Malah nanti gue rencana mau main ke sana, guys. Nah, seterusnya Lu mau ngomong apa lagi nih? ada lagi. Ada lagi astagfirullahaladzim, ini bisa sejam ini. Jadi Dibikin 2 part ya ini. Jadi kalau misalkan kita makannya ke mall gitu ya kan ya, gue kan suka ngikut dari belakang ya, berasa adik guys gue, berasa adiknya berasa dia. adik. Jadi orang itu ngelihatnya oh kakaknya begini, kan kita agak bulat ya pipinya, Oh, jadi sama, jadi pipinya agak bulat, jadi gue kadang-kadang dikira adik dia. Ya, emang orang nggak mirip ya? Enggak, orang itu nggak pernah ngomong sih, cuman kayak ngelihatnya oh adik dia. Padahal kan gue nggak digandeng sih sama dia, cuman berbarengan aja. Tapi kan gue ngerasa ya Allah udah kayak adik gue, karena begini guys, begini. Jadi emang begitu. Jadi rasanya senang sih, senang, asik bisa kenal Mbak Sandy gitu. Jadi gue juga orangnya kan susah berteman, ya bukan susah sih, milih-milih karena udah ya namanya teman kan ada aja gitu. Jadi dengan adanya dia gue juga banyak pembelajaran, banyak pengalaman hidup dia yang gue contoh sebenarnya. Jadi gitu. Wow, panjang banget guys. Ya ampun. Gitu. Itu pertanyaan yang gimana Baru. rasanya jadi teman gua. Berarti itu lebih ke karakter sih, Nah. Iya. Terus ceritanya pas awal ketemu ternyata dia kaget, guys. Kaget bener. Next. Pertanyaan selanjutnya. Yap. Oh ini pertanyaan apa nih? Lo sebelumnya punya temen yang lebih tinggi dari gua nggak, cewek? Sebelumnya nggak punya sih. Berarti ini pertama kalinya lo Ya lihat pertama, gua? ini pertama. Enggak Di punya. bawah gua ada. Di bawah Maksudnya, ada. Tapi tinggi, disebut tinggi juga. 170-an gitu. Ada. Ada. Tapi juga? nggak, ya cewek juga, tapi nggak setinggi. Di mana? Lebih tinggi dari. Lebih pendek dari Mbak sih sebenarnya. Ya iya. Berapa ya tingginya? Enggak, itu teman di mana? Teman di kampung. Oh, di Nias. Di Nia. Ada. Bukan teman sih sebenarnya, kakak kelas. Oh, lu nya juga nggak terlalu kenal kali ya? Jadi kan kalau di sekolah itu kan kakak kelas, karena kalau gue kan orangnya ya tadi gue bilang gue kan nggak suka terlalu banyak teman. Jadi pas ngelihat kakak kelas
kayak gitu juga kan dia sering ikut paskibra waktu itu kan. Jadi kan kalau ngurus-ngurus data kan lebih ke aku. Kalau di sekolah kan gue lebih banyak ngurus. Maksudnya lebih banyak di kantor kalau gue bantu-bantu guru gitu loh. Nganter-nganter rajin banget PR. lu ranking berapa? 2 dong. Hasilnya siapa? Ya ada yang satu temen gue Gak bakal waktu itu kenal. kenal juga. Jadi waktu itu kakak kelas. Jadi dia itu kan paskibra. Jadi kalau ngurus-ngurus misalkan pakaian mereka segala macem itu gue catat-catat. Jadi makanya tahu kalau dia itu tinggi juga. Bukan tinggi udah tahu sih sebenarnya, cuman nggak terlalu deket. Deketnya pas dia masuk pasti paskibra. Jadi kostum mereka semua, terus biaya makan mereka kan gitu kan sebenarnya pemerintah yang nanggung ya, maksudnya pemerintah daerah. Cuman kan aku ikut membantu gitu. Jadi ada sebenarnya. Ada. Oke. Tingginya mungkin 108. 108 sama gua. Bukan 7. 7 berapa? Tujuan lah, 72 apa 3 gitu. Oke. Next question. Oke. Nah ini nih. Ntar lu jangan curhat juga lu. Ntar keceplosan lagi. Apa itu? Menurut lo, susah nggak kira-kira dapat pasangan buat cewek tinggi? Menurut lo kan ya? Menurut gue ya. Menurut gue sih susah. Kan ini tinggi banget nih. Gua 183. Menurut lo susah nggak gue dapat pasangan? Susah. Menurut lo? Karena tinggi nih ya, bukan karena gue pemilih. Bukan karena gue gitulah. Nah, jadi sebenarnya menurut gue sebenarnya susah. Karena kenapa? Karena kan iya itu dia. Karena kan laki-laki sekarang kan kebanyakan di Indonesia ya. Jadi kan fisik mereka itu kalau laki-laki standar ya. Berapa kalau laki-laki standar? 170 juga ya. 170. Jadi kalau misalkan mereka pun punya cewek, rata-rata kan harus di bawah mereka. 100 biasanya lumrahnya gitu, kebanyakan maksudnya. Jadi kalau yang maupun sama cewek tinggi harus pede dan cueknya minta ampun gitu loh. Maksudnya ya udahlah, nggak usah dengerin kata orang. Pokoknya gue sayang sama dia ya udah gitu loh. Tapi karena perasaan ya, bukan karena fisik gitu maksudnya. Iya, jadi kalau di Indonesia itu memang kebanyakannya kayak gitu. Kebanyakan ya begitulah. Karena udah beberapa kenal juga teman-teman, jadi mereka itu kalau cewek mereka itu nggak mau yang memang di atas mereka gitu. Kalau siapa tuh temen lu? Ya banyak lah teman kampus juga kayak gitu. Jadi yang gue lihat juga kebanyakan di Indonesia kayak gitu. Jadi pas atau rata lah biasanya sama. Misalkan kalau misalkan cowoknya 160, biasanya kalau ceweknya ya 161, tinggi dikit-dikit lah gitu. Karena kan nggak jomplang banget, nggak yang terlalu kelihatan banget tingginya gitu loh. Terus gue gimana? Ya kalau Mbak sih ya itu yang gue bilang tadi, kalau yang tinggi kan susah, tapi mudah-mudahan ya segera dapat pasangan lah. Amin. Ya, amin. Amin ya Allah. Yang dapat pasangan tinggi itu pasti cuek gitu loh, pasti nggak meduliin fisik, mencintai apa adanya, guys. Ya ampun, sotoy banget nih bocil. Next question. Oke. Lo pernah ngerasa nggak pede nggak? Kalau pernah, karena apa? Nggak pede karena apa nih? Iya. Jalan sama itu tanya. Nggak jalan sama Mbak atau aja, gimana? Kalau pede nggak pede sih pernah. Karena? Sebenarnya karena apa ya? Banyak faktornya sih. Karena waktu itu pernah ya. Jadi pas ke kantor mana nih? Kerjaan, maksudnya pas ke kerjaan. Jadi pas waktu itu nggak pede gue itu karena rambut gue nggak disisir sama gue. Jadi gue begini-begini aja di atas kan. Jadi karena rambut. Jadi gue pas di kantor ini dikatain tuh sama Bu Era, ya kan ya. Ini kok sebut nama? Oh iya. Nanti coba aja ya. Enggak. Gue dikatain tuh sama teman kerja maksudnya. Itu rambut lu kenapa begitu gitu ya kan? Ya memang gak disisir sama gue. Nggak karena rapi memang lah ya. karena satu gue kesiangan guys, dan kedua gue udah males ngurus rambut, jadi gue kucil-kucil aja di atas, kuncir asal-asalan aja gitu. Nah itu nggak pedenya. Kedua, pernah gue jalan ke mall. Itu karena memang
gue kan nggak tahu ya, buru-buru diajak teman, ayo ketemu makan di sini kan gitu. Ya udah gue buru-buru dong ambil motor pakai celana. Ternyata guys, gue baru tahu celana gue udah sobek. Dan gue nggak pede banget jalan di eskalatornya kan. Itu mah hal yang memalukan. Iya, itu memalukan ya guys ya. Jadi gue untuk bawa jaket, jadi pas jaket itu gue kan gue kasih di pinggang gitu. Jadi nggak pede pas makan pun udah hati-hati banget, takutnya terlalu banyak nanti sobeknya kan malu, iya kan. Nih, gitu. lu pernah nggak pede karena masalah fisik lu? Pernah. Karena apa tuh? Jadi kan sebenarnya teman-teman gue di kampus itu agak lebih tinggi dari gue. Karena masalah tinggi badan dong. Iya, jadi sebenarnya gue udah minum peninggi badan juga. Bukan susu sih sebenarnya. Oh, beneran? Really? Waktu di Medan gue pernah minum peninggi badan, ternyata nggak ada reaksi. Lu jadi pengen tinggi maksudnya? Sampai gue begini guys, tau nggak pintu yang suka ada gagang pintu? Dulu kan pintunya kayak gini ya, jadi di atas itu bisa kita ini manjat-manjat gitu loh. Jadi gue manjat biar tinggi, terus gue apa sih namanya kalau kita manjat terus kita udah kayak dorong. Gitu. Bukan dorong sih. Apa tuh? Jadi kita pegangin tuh di atas kayu kan, terus biar tinggi, maksudnya kita begini-begini. Oh iya. Gue nggak tahu namanya, jadi gue sering kayak gitu kalau pagi. Ternyata nggak unfaedah banget, nggak bermanfaat banget. Banget. Gue pernah juga coba susu peninggi, nggak masuk juga. Jadi lu nggak pede karena tinggi badan? Iya, tinggi badan. Jadi kadang kalau jalan sama mereka tuh kadang berasa adik mereka gitu loh. Kadang kalau misalkan, tapi biasanya kalau yang mungil gitu tuh dianggapnya muda terus loh. Iya, memang gue terus muda. Gue merasa muda. Itu emang pede, kalau ini emang pede. Jadi pernah gue jalan di mall sama mereka pulang kampus kan. Jadi mereka itu kan teman gue kan ada 3, bukan teman banget sih, teman kampus lah gitu. Jadi pas mereka jalan tuh gue dong sama berempat, berarti gue sama gue berarti 4. Jadi 3 itu emang tinggi mereka itu rata gitu loh. Oh, lu dong yang jomplang. 162, ada yang 163, pokoknya nggak beda gitu. Jadi pas saat mereka cerita di jalan, gue ketinggalan dong, kayak di belakang, gue kayak nggak dianggap gitu loh. Karena mereka kan, karena langkah kaki mereka kan gede kan, maksudnya langkah kaki kan gede, langkahnya jauh. Jadi gue ketinggalan, 2 mereka melangkah, baru gue 1 kali gitu loh. Jadi ketinggalan, kadang kayak gitu, mindernya nggak enaknya kayak gitu kalau jadi pendek sebenarnya. Kok jadi ngomongin pendek sih? jadi disyukuri aja sih sebenarnya. Ya nih, berarti lu minder nggak sih jalan sama gue? Ada pernah sekali doang. Oh beneran sekali doang? Sekali doang, iya. Pas ke mall, kemana kita waktu itu ya? Ke Tang City waktu gue bawa kamera. Pertama ngevlog. Oh, yang ngevlog. Ngevlog apa? Nggak di-upload kalau itu, yang nyari handphone. Iya, nyari kamera. Itu gue nggak pede banget karena memang dia tinggi banget. Diliatin. Diliatin juga nggak enak kan. Terus karena memang udah sering. Berarti lu cuma sekali doang karena. Berarti orang-orang yang minder deket sama gua itu sebenarnya awalannya doang buat adaptasi beneran. Iya. Pembenaran. karena kan kita nggak sering jalan juga kan, jadi karena sibuk. Nggak, maksudnya nggak tiap hari. Ya iyalah, ngapain jalan tiap hari, orang juga kerja nah. Jadi pas kita jalan ke mall, gue diminta tolong dong sama dia pegang kamera kan waktu itu. Jadi pas jalan dia tuh nggak pede banget. Kasian kan, gimana tuh? Kalian bayangin yang dikamerain itu gue, yang pegang kameranya kecil. Dia. Kasian ya itu. Tapi gue nggak kasian sih. Malu dilihatin juga orang-orang gitu loh. Karena suka kan kadang kan anak sekolahan suka ini apaan sih gitu ya. Ngetawain kan? ya? Ngetawain gitu. Terus lu gimana? Ya pede? Makin pede nggak? Biasa aja gue sih. Gue bodo amat kan sama orangnya. Nah itu. Kadang-kadang orang yang bodo amat tuh butuh. Gue tuh kayak gue gitu ya kan. Gue bodo amat, terserah lu mau ngomong apa. Kan gue nggak makan sama lu. Nah. Tuh. Emang gue gak dikasih duit sama dia? Iya, gue gak dikasih duit sama dia gitu ya kan. Gue kerja sendiri kok. Kok jadi curhat ya mbak? Terus gue kasih tahu sama orang-orang yang insecure tuh kayak misal was-was sama dirinya sendiri, gak pede, harus gimana.
Jadi saran lo. saran gue buat orang yang nggak pede buat diri sendiri, sebenarnya simple sih, make it simple sebenarnya. Jadi buatlah lebih sederhana, lebih ya jangan satu tipsnya jangan terlalu dipikirkan omongan orang gitu loh. Terus jalani, syukuri dengan keadaan apapun kayak gue. Gue awalnya banyak ngeluh, dia nasihatin gue jangan banyak mengeluh, banyakin bersyukur gitu loh. Jadi sebenarnya apapun fisik yang kita miliki itu harus kita syukuri gitu. Ya, jadi satu lebih percaya diri, jangan dengerin omongan orang, terus aja berjalan, terus aja. Nanti juga lu kalau udah sukses bakalan dilirik sama mereka. Gitu. Terus? Jadi bodo amat lah, masa bodo amat sama omongan orang itu. Gitu. Itu sih satu. Kedua kan terserah kita gimana ngejawab orang. Kalau misalkan orang kayak gitu kan gimana cara kita. Sebenarnya yang satu sih bodo amat sama perkataan orang. Yang jeleknya. Yang jeleknya gitu. Yang bagusnya syukuri alhamdulillah gitu loh. Apalagi doa-doanya misalkan Bu Neng cepat ini ya, cepat ini, semoga sukses, amin gitu loh. Doa kita gitu ya. aminin. Tapi yang jeleknya bodo amat lah, jangan terlalu dipikirkan gitu loh. Oke. Gue jadi curang sekarang agak tua dia emang omongannya. Nggak tahu kenapa emang lagi ada benturan kemarin sebenarnya di kepalanya, jadi ada berubah. Iya. Jadi kalau lu nggak minder jalan sama gue nih, kalau nggak minder nih ternyata sekarang, berarti dulu penyesuaiannya lama nggak? Lumayan sih, tapi nggak sampai berbulan-bulan, cuman Tapi kalau misal udah lama nggak ketemu nih, misal kita udah berbulan-bulan nggak ketemu, kaget lagi nggak lihat gue? Enggak sih, nggak kaget. Cuman paling keadaannya yang agak canggung gitu ya kan ya. Iya enggak juga sih. Ini aja kemarin kan sempat mudik dia kan sebulan, jadi ya ketemu udah seperti biasa aja gitu. Iya emang. Sampai nggak salam-salam ya? Sampai nggak salaman udah bodo amat, udah masuk aja gitu. Masuk aja sesuka lu gitu ya kan. Jadi mungkin keadaannya kalau misalkan dia udah kita nggak ketemu lama nih, pasti untuk fisik nggak bakalan kaget lah. Paling kalau misalkan dia agak naik BB-nya atau misalkan dia kurusan. Paling sekarang gue kurusan apa enggak? Apa biasa aja? Biasa aja sih. Biasa aja. Jadi nggak naik nggak turun juga gitu. Padahal gue makan banyak kemarin. Iya makanya kemarin kan gue bilang ke dia tuh jangan sampai BB lu naik. Soalnya kan dia orangnya kan tinggi ya. Jadi kalau berisi semua tuh jadi aneh rasanya. Dia pengatur gizi kali Iya. ya. Ngomongnya. Jadi nggak heran kalau fisik, nggak bakalan heran. Cuman kalau misalkan udah agak lama nggak jumpa, paling nanya, kok BB-nya udah naik mbak? Jadi nggak enak dilihatnya, mungkin kayak gitu ya. Tapi sekarang sih masih normal aja, jadi udah biasa aja gitu. Jadi kalau lu nggak minder sekarang, berarti lu berani SGL challenge? SGL challenge. Foto sama gua? Berani dong. Oh berani. Jadi nanti di akhir video, gue bakal nampilin foto dia sama gue. Iya. Jadi kita juga ada foto waktu kita pakai baju putih di studio. Tapi yang lu upload ya? Iya, tapi gue udah hilang deh fotonya. Iya emang lu kan emang clear story, clear foto semua. Jadi emang gue orangnya gitu. Oke guys, jadi nanti di akhir video gue bakal ini apaan kali? Masukin dulu lah. Di akhir video gue bakal liatin foto kita berdua karena dia nerima challenge gue, SGL challenge. Kalau yang belum tahu SGL challenge itu jadi ada yang gue ajak foto, mereka mau apa enggak gitu. Karena kan gue tinggi nih, mereka biasanya lebih pendek dibanding gue. Minder apa enggak gitu. Berarti diterima nih challenge-nya. Udah banyak guys, bukan hanya sekali kan gitu. beda kalau ini nggak diupload. Kalau iya. kemarin kalau sekarang diupload. Ini diupload ya. Jadi nanti gue di akhir video bakal liatin ya. Oke. Seberapa bedanya tinggi badan gue sama burung nama. Oke, itu aja. Nah, makasih. Udah banyak-banyak. Makasih udah nemenin gue buat ngasih tahu ke teman-teman jadi subscriber gue. Tentang gue gimana, terus gimana rasanya jadi punya temen cewek tinggi. Mudah-mudahan kalian ada yang bisa diambil lah hikmahnya. Mau itu tentang fisik, tentang semuanya harus bersyukur, benar nggak? Pokoknya selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Selalu bersyukur, mau gue pendek atau mau gue tinggi, teman gue lebih tinggi lebih pendek. Namanya temen itu nerima apa adanya. Dan jangan milih-milih berteman ya guys gitu. Harus dong. Ya nggak bisa dong, kita kan
beda, misalkan gue sama lu beda. Maksudnya jangan milih secara fisik. Iya, jangan milih secara fisik, beda ras, beda suku, Oh itu segala iya. macem. Kirain Jangan. gua karena pemilih karena Enggak. kalau nggak milih-milih orangnya temennya bukan teman sih kalau ngejahatin mah. Iya, Itu aja ya. Makasih teman-teman semua yang udah nonton video ini. iya. Makasih buat Purnama, Watiza, Luku, Iya. buat Nias. Say Salam. bye. Kalau yang orang Nias yang lagi nonton, salam buat kalian di sana. Iya, Cila. Semangat merantaunya. Mudah-mudahan ya semangat merantau. Perantau sejati survivor. Iya. Mudah-mudahan gua kapan-kapan next time atau kapanpun ada waktu buat Main ke ya, Nias. main ke pengen deh, Nias. pengen tahu ke luar Jawa. Gue belum pernah ke luar Jawa soalnya. Luar negeri belum. Apalagi luar Ya, negeri. Indonesia dulu lah. Oh, iya, iya, luar betul. negeri gimana lah luar Terkeburu Jawa tua juga kita di belum. Indonesia. Ya ampun. Itu aja. Makasih ya yang udah nonton. Dan jangan lupa nak, biasanya apa gua? Be more confident dan jangan lupa bersyukur hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sarangin. Kenapa mata gue jadi kecil banget di kamera? Nah, Nah, tag pertama guys. kecil banget. Ih, nah ya Allah kebiasaan deh ininya suka mati-mati. Dah, ribet banget kaki gua. Ya Allah, nah lu sipit banget. Makanya gue jadi sipit. Mata gue. Sipit banget, sumpah. Iya Ya loh. udah nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa deh.